Bab 1226, kedua sisi menderita kerugian. Teratai api hanya seukuran telapak tangan dan digantung di atas telapak tangan Xiaoyan. Inti teratai terdiri dari 4 warna. Sepintas, itu tampak sangat indah. Namun, di bawah permukaan yang indah ini menyembunyikan pemusnahan seperti kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat saat ini. Api surgawi yang digabungkan dari 4 jenis api surgawi tidak mudah dibuat seperti yang dia pikirkan. Meskipun dia memiliki pengalaman menggabungkan Annihilation Fire Lotus di masa lalu, Life Transforming Flame bukanlah api surgawi yang sebenarnya. Secara alami lebih sedikit masalah saat menggabungkannya. Namun kali ini dia telah menggunakan 4 jenis api surgawi yang asli. Kesulitan merger segera terungkap. Jika bukan karena kekuatan Xiao yang dapat dianggap telah melonjak dan jiwanya telah maju ke apa yang disebut Soul State, kemungkinan dia tidak akan dapat benar-benar berhasil menggabungkan Annihilation Fire Lotus bahkan jika dia memiliki 4 jenis dari api surgawi. Selain itu, Lotus api saat ini tidak sepenuhnya berhasil. Energi destruktif di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan Xiaoyan hanya bisa dengan hati-hati menengahi sampai keseimbangan. Baru kemudian dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus muncul di dahi Xiaoyan. Setelah itu, mengikuti wajahnya dan jatuh seperti air yang mengalir. Matanya menatap tajam ke lotus api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa terus-menerus dituangkan ke dalamnya. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Hantu tua Haixing di langit tidak jauh dari situ juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena pemandangan ini. Kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam lotus api bahkan menyebabkan kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan yang menakutkan dengan kekuatan bintang 9 Douzong? Sudut hantu tua Haixing sedikit berkedut. Segera, keinginan membunuh melonjak di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan pemikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh yang melintas di hatinya, ekspresi hantu tua Haixing langsung menjadi ganas. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan sambil bergegas menuju lokasi di mana Xiaoyan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menyelanya saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiaoyan menderita serangan balasan. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mampu menghancurkan serangan mengerikan ini tetapi dia juga akan mampu menghabisi Xiaoyan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sosok hantu tua Haixing baru saja bergerak ketika ditemukan oleh Ziyan. Dia buru-buru menangis, orang besar. Cepat! Hentikan dia, Xiongsan di sampingnya tertawa getir setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya keluar seperti bola meriam. Dia menyusul hantu tua Haixing setelah berakselerasi beberapa kali. Dengan teriakan marah, dia mengangkat tinju logamnya dan dengan keras menghantam punggung yang terakhir. Perbesar! Tubuh sebenarnya Xiongsan adalah beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Ketika pukulan ini dilempar, bahkan ruang itu sendiri sedikit tertekuk. Udara tak kasat mata membentuk busur cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara angin menderu yang memekakkan telinga terus bergema di tempat itu. Kilatan ganas juga melintas di mata hantu tua Haixing ketika dia merasakan pukulan ganas dari Xiongsan di belakangnya. Dia melirik Xiaoyan dari kejauhan, setelah itu, dia mengatupkan giginya. Tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh tetapi dia sebenarnya tidak berbalik untuk bertarung. Xiongsan juga tercengang ketika hantu tua Haixing tidak berbalik. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan ini. Karena kamu tidak berbalik, kamu hanya akan menerima pukulanku. Bang! Pukulan yang dicampur dengan kekuatan dahsyat akhirnya merobek udara dan mendarat dengan keras di bahu hantu tua Haixing. Suara tabrakan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul.
Ketika tinju Xiongsan mendarat di bahu hantu tua Haixing, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam itu seperti kapas dan mengurangi kekuatan pukulan secara signifikan. Namun, masih ada kekuatan yang menembusnya dan menabrak bahu Haixing. HMPH. Serangan berat ini secara langsung menyebabkan kepucatan muncul di wajah hantu tua Haixing. Suara retak tulang kecil juga terdengar pelan. Jelas, pukulan Xiongsan ini langsung mematahkan beberapa tulangnya. Senyum ganas muncul di mata hantu tua Haixing meskipun telah dengan paksa menerima pukulan dari Xiongsan. Dengan meminjam kekuatan dorong dari angin tinju yang terakhir, miliknya kecepatan tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia telah muncul di atas kepala Xiaoyan. Tawa ganas dan dalam keluar dari tenggorokannya. "Kamu bodoh!" Wajah pucat Ziyan yang semula pucat bahkan tidak lagi memiliki jejak darah ketika dia melihat pemandangan ini. Dia menginjak kakinya dan mencaci Xiongsan dengan marah. Xiongsan memiliki wajah yang mengandung senyum pahit ketika dia melihat hantu tua Haixing telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan hanya agar dia bisa membunuh Xiaoyan. Segera, Xiongsan menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan dengan cara tertahan. Dia ingin mengirim hantu tua Haixing terbang pada saat terakhir ini. Namun, jelas sudah terlambat baginya untuk pindah sekarang. Saat hantu tua Haixing muncul di atas dahi Xiaoyan, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. Cakar hantu memiliki warna gelap dan dalam yang menakutkan. Itu menyeramkan, muncul seperti tangan dewa kematian yang keluar dari neraka. Sepintas, itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di seluruh tubuh. 9 tangan hantu yang memenjarakan. Ekspresi hantu tua Haixing menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam gelap terbentuk. Dia berteriak dingin ke arah Xiaoyan. Segera, cakar hantu itu diayunkan ke bawah tanpa ampun. Itu dengan keras menghantam dada Xiaoyan. Serangan hantu tua Haixing ini pada dasarnya menggunakan semua douqi di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar tetapi ruang hancur dimanapun ia lewat, mengungkapkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Cakar hantu itu tampak lebih menyeramkan dan menakutkan ketika bercampur dengan ruang hampa ini. Kecepatan cakar hantu sangat cepat. Dalam sekejap, itu telah menembus udara kosong dan muncul di depan Xiaoyan. Angin kencang itu, yang terkandung di cakar hantu, menyebabkan Xiaoyan merasakan semacam aura yang sangat berbahaya. Pada saat yang sangat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan tepat waktu. Xiaoyan juga tampaknya menyadari situasi saat ini. Dia melihat wajah biadab dari hantu tua Haixing dan ekspresi gila tiba-tiba muncul di mata hitamnya yang gelap. "Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati." Ketika ekspresi gila muncul di matanya, Xiaoyan berhenti memikirkan energi di dalam Annihilation Fire Lotus yang belum stabil. Tangannya bergetar dan teratai api meninggalkannya. Teratai api berubah menjadi cahaya api yang bergegas menuju hantu tua Haixing yang berada dalam jarak dekat. Bang! Suara keras yang menggetarkan bumi tiba-tiba bergema di tempat itu ketika lotus api meninggalkan tangan Xiaoyan. Pada saat ini, pemusnahan seperti kekuatan menyapu seperti badai di langit. Seluruh pegunungan bergetar seperti gempa bumi pada saat ini. Banyak garis retakan besar menyebar ke segala arah dengan lembah di tengahnya. Aula besar itu juga mulai goyah di bawah getaran ini. Banyak ahli dari aula jiwa sangat terkejut sehingga mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Badai pemusnahan yang tiba-tiba datang juga menarik perhatian para douzuns dari kedua belah pihak di langit. Mereka melirik ke samping dan keheranan muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti mengganggu lawan mereka saat mereka buru-buru mundur. Mereka semua takut terlibat oleh kekuatan destruktif. Ledakan! Cakar hantu yang gelap dan padat akhirnya menyerbu saat kekuatan penghancur ini menyebar. Setelah itu menghantam dada Xiaoyan dengan keras.
kekuatan gelap dan padat yang agung itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Guru! Ekspresi Xiao Yan langsung memucat setelah menderita serangan mematikan ini. Seteguk kabut darah dimuntahkan. Bahkan ada suara patah tulang yang jelas ditransmisikan dari dadanya. Tubuhnya juga terguncang oleh kekuatan mengerikan itu sampai terbang keluar seperti bola meriam. Sudut mulut Xiao Yan mengungkapkan lengkungan padat saat tubuhnya dikirim terbang. Ini karena dia melihat wajah hantu tua Haixing yang diselimuti kengerian pada saat ini. Teratai api pemusnahan telah meledak. Bang! Badai api yang besarnya 1000 kaki langsung meletus. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, badai muncul seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, muncul seperti keajaiban. Badai api merajalela saat riak destruktif menyebar seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak tertandingi di dalam lembah itu akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari Hall of Souls mengeluarkan suara embusan saat terkena riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam gelap. Riak destruktif terus menyebar selama hampir 1000 meter. Semuanya berwarna merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur pada saat ini. Douzuns dari kedua belah pihak di kejauhan langit menyaksikan lembah yang pada dasarnya menghilang dalam sekejap. Kejutan langsung muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka menghirup udara dalam-dalam. Kekuatan destruktif yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa Tianzun di dalam Hall of Souls kesulitan mencapainya. Ledakan! Tubuh Xiao Yan yang terbang mundur, tertembak keras ke dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sosok cantik bergegas. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu. Setelah itu, dia meraih Xiao Yan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit, menghindari riak destruktif yang menyebar. Bagaimana dia? Xiong San melintas dan muncul di samping Ziyan. Dia buru-buru bertanya sambil menatap Xiao Yan yang berlumuran darah segar. Dada yang terakhir bahkan telah tenggelam ke dalam. Wajah Ziyan begitu gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan menderita cedera serius. Serangan kekuatan penuh oleh Douzun Bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun yang hadir. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiao Yan. Suos-suos! Suara angin kencang bergema di langit. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru datang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah saat melihat Xiao Yan berlumuran darah segar. Sama seperti dokter peri kecil dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiao Yan, fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api yang sangat besar. Segera, dua aura besar dan perkasa yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Haixing perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zunze langsung tenggelam ketika dia merasakan dua aura besar dan perkasa ini. Aura ini adalah aura seseorang dari aula jiwa. Badai api menyapu seluruh tempat sementara dua aura agung itu dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kekuatan besar dan perkasa melonjak keluar dari dalam badai. Ini dengan paksa membalikkan badai, mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Old Mu Gu menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat badai api yang berangsur-angsur menghilang. Jika badai api dibiarkan terus merajalela, kemungkinan orang lain dari aula jiwa akan benar-benar terkubur di bawahnya. Setelah badai api menghilang secara perlahan, dua sosok tua juga perlahan muncul di depan mata semua orang. Aura agung itu tiba-tiba melonjak ke puncak pada saat ini. Tekanan besar turun dari langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tegang. Selama bertahun-tahun, seseorang yang berani menghancurkan Hall of Soulku. Xiao Yan, kamu adalah yang pertama. Suara sesepuh sedingin es yang tidak dikenal perlahan bergema di langit saat kedua sosok ini muncul. Bab 1227, Orang Misterius. Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara sedingin es yang bergema di langit. Segera,
Mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana, tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. 2 dari 3 yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warnanya yang bening memudahkan orang lain untuk mengidentifikasinya. Pada saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Sebuah aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat masalah ini, kemungkinan semua anggota Hall of Soul yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terungkap di luar jubahnya telah mengungkapkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar lepas. Apalagi, darah segar terus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat hantu tuas Haixing yang menyedihkan ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Emu Gutua, mereka semua benar-benar terpana. Segera, jantungnya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya, banyak mata terkejut menoleh ke arah Xiao Yan yang berada dalam pelukan Ziyan. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzong untuk mengubah seorang ahli di puncak bintang 5 Douzong menjadi sedemikian menyedihkan. Meneguk, Old Emu Gu menelan seteguk air liur sementara wajahnya dipenuhi keringat. Mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan memiliki ketakutan dan kegembiraan tambahan. Dia bersukacita karena Xiao Yan tidak menggunakan lotus api yang menakutkan untuk melawannya saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada hantu tuas Haixing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Batuk, hantu tuas Haixing terbatuk keras. Suapan darah segar terus-menerus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ dalam di dalam darah segar. Jelas sekali, hantu tuas Haixing kali ini tidak hanya kehilangan lengannya, tetapi luka dalam juga sangat serius. Itu normal baginya untuk mati. Semua orang saling memandang setelah melihat adegan ini. Hati mereka diam-diam menghela nafas untuk orang tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari cedera serius seperti itu, kemungkinan beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengalami kesulitan memajukan kekuatannya lebih jauh di masa depan. Bunuh anak nakal itu. Aku ingin merobeknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Haixing. Namun, matanya masih menatap Xiao Yan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan saat ini. Dengan puncak kekuatan Douzun bintang 5, dia benar-benar akan berakhir menderita kerugian yang mengerikan di tangan bocah bintang 9 Douzong. Bagaimana dia bisa menenangkan amarah di dalam hatinya? Dua lelaki tua berjubah hitam dan putih di sampingnya memandang hantu tua Haixing seperti ini. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua tetapi kekuatannya tidak jauh. Tidak terduga bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan nasib seperti itu hari ini. Kamu hantu tua. Anda benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika Anda menggunakan batu giok spasial untuk memanggil kami berdua begitu Anda menemukannya, bagaimana Anda akan berakhir dalam nasib seperti itu? Nada bicara lelaki tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan. Jika mereka kepala aula mengejar cara itu, Anda akan menderita karenanya? Lupakan saja, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini padanya sekarang. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakter hantu tua ini? Menangkap Xiao yang dianggap sebagai perbuatan berjasa besar. Sebelumnya,
Dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi pujian. Hehe, saya pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai sedemikian rupa, dia tidak akan menggunakan batu geospasial. Penatua berjubah putih dengan dingin tertawa. Beberapa kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Haising ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikit pun. Rasa sakit yang hebat yang terus-menerus ditransmisikan dari dalam tubuhnya dengan jelas memberitahunya bahwa luka yang dia derita kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak hati-hati, kemungkinan besar dia bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya ini. Salam untuk Tianzun hitam putih. Itu tua Mu Gu dan yang lainnya juga buru-buru terbang pada saat ini dan dengan hormat menyapa kedua orang tua ini. Kalian semua juga memiliki tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. Wei Tianzun melirik mereka berdua dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Old Mu Gu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk menebus kesalahanmu adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus menyadari hal ini. Black Tianzun berkata dengan dingin. Old Mu Gu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dilihat dari kondisi Xiao Yan, dia jelas telah bertarung dengan hantu tua Haising sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan lotus api yang mengerikan itu. Wei Tianzun menepuk hantu tua Haising dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota Hall of Souls yang berhasil mempertahankan kehidupan kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa meminta mereka untuk menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi. Ayo serang. Bersama, Black Tianzun berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan pada ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini, yang paling penting adalah meraih Xiao Yan terlebih dahulu. Kalau tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan menderita. Itu sebenarnya Tianzun hitam putih tanpa diduga. Bahkan dua iblis tua ini bergegas. Feng Zunze menatap orang tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Haising. Menambahkan beberapa douzun yang tersisa, barisan ini melampaui kita. Tai Jian Zunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya, kita mungkin harus keluar sekali. Zian, bawa Xiao Yan dan pergi. Dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tinggal di belakang untuk menunda orang-orang ini. Suara dokter peri kecil baru saja terdengar ketika lengannya tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiao Yan yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiao Yan, yang biasanya tertawa, tampak sangat sedih. Meskipun lawannya berada di puncak kelas bintang 5 douzun, jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Zian mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat beberapa resolusi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar lagi. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, bahkan saya tidak akan punya solusi apapun. Zian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar.
Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah emas gelap tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Ziyan menjadi sangat putih ketika setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai goyah. Ziyan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jarinya yang halus, yang telah menyentuh darah emas gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retak spasial perlahan muncul. Segel tangan Ziyan berubah sekali lagi ketika garis retak spasial ini muncul. Garis retakan perlahan terbuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Setelah munculnya pintu spasial ini, beberapa keringat dingin muncul di dahi Ziyan yang jernih. Kau ingin pergi? Aktivitas daerah ini segera ditemukan oleh Tianzun hitam putih. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka mengeluarkan tangisan dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam perkasa memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan bertindak ketika Ziyan berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti setelah mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, Dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang dengan cepat tiba. Dia mengatupkan gigi peraknya dan baru saja akan bergegas keluar ketika dia dipaksa mundur oleh telapak tangan. Tai Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi. Yao Chen, kamu telah sangat membantuku saat itu. Hari ini, saya akan mengembalikannya kepada Anda." Tai Jianzunze tertawa samar. Sebelum Feng Zunze dia bisa mengatakan apa-apa, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar dengan eksplosif. Douqi di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun 2 bintangnya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Haha, aku telah membalas dendam besarku. Yang aku cari hanyalah kematian. Mampu mati di tangan Hall of Soul Tianzun benar-benar berharga. Tai Jianzunze mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Segera, semua orang tercengang menemukan bahwa Douqi di dalam tubuh mantan tiba-tiba menjadi liar dan kejam pada saat ini. Hati-hati. Orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah para Tianzun hitam putih sedikit berubah setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk, gila, di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat mencari kematian. Sementara Tai Jianzunze menghalangi Douzun dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak keluar dari dalam dan melilit kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja melilit mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan diri dengan mencoba membuka pintu spasial secara paksa dan melewati kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Ziyan, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai mengeras dengan aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini, Ziyan terkejut saat melihat perubahan seperti ini. Segera, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Sebuah rasa terima kasih melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang.
Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tai Jianzunze yang akan menghancurkan dirinya sendiri dan menelannya ke dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini secara langsung menyebabkan Tianzun hitam putih tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau. Bab 1228, Cedera Serius. Ini adalah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Orang masih bisa melihat beberapa rerumputan hijau di dataran. Namun, sebagian besar berwarna kuning cerah. Kadang-kadang, beberapa elang akan terbang di langit di atas sambil ditemani oleh beberapa teriakan elang yang tajam. Kehancuran menutupi seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang tempat ini berdesir. Segera, lubang hitam gelap terbelah terbuka di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar dari sana dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Zian, apakah kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil buru-buru bertanya kapan dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Zian. Zian menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuh. Segera, dia mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia telah berubah kembali menjadi gadis kecil dari sebelumnya. Dia terengah-engah sedikit sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Bukan apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Anda harus melihat kondisi Xiaoyan terlebih dahulu." Feng Zunze di samping menahan denyut nadi Xiaoyan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah penyelidikan mendalam. Hati semua orang tenggelam ketika mereka melihat sikapnya yang seperti ini. Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Xiaoyan bergetar. Tubuh Ilu Xiaolao melintas dan muncul. Dia meraih denyut nadi Xiaoyan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia dengan dingin berkata, "Hantu tua Haixing, taktik yang sangat kejam, orang tua." Feng Zunze merasa menyesal ketika melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengejar masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah cedera Xiaoyan. Tuan Yao Lao, bagaimana cedera Xiaoyan? Wajah cantik Little Fairy Doctor sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Haixing itu berisi semua kekuatannya. Suara Yao Lao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajah tersenyumnya yang biasa saat ini mengandung keganasan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Hall of Soul mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Suara biadab Yao Chen menyebabkan Feng Zunze di sampingnya menghela nafas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yao Lao saat itu, yang terakhir tidak menunjukkan gelombang emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xiaoyan di hatinya cukup besar. Wajah dokter peri kecil yang sudah pucat menjadi lebih putih ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus bergoyang dengan goyah. Zian di samping buru-buru mendukungnya setelah melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tianhuo Zunze dan Xiong San saling bertukar pandang sebelum menghela nafas pelan. Secara paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang ahli di puncak kelas bintang 5 Do Uzun. Lupakan Xiaoyan, bahkan mereka berdua kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Sudah tidak mudah bagi Xiaoyan untuk masih memiliki nafas tersisa saat ini. Seharusnya masih ada beberapa metode kan? Bukankah kamu dikenal mampu menyelamatkan seseorang selama orang itu masih memiliki nafas yang tersisa? Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang memiliki wajah kabur yang gelap. Namun,
Dia tersenyum pahit ketika dia berbicara. Dia telah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Tidak hanya yang terakhir tidak memiliki tubuh, tetapi dia telah menjadi sangat lemah oleh Hall of Soul. Bagaimana dia akan memiliki jenis kekuatan yang dia miliki ketika dia berada di puncaknya? Ekspresi Yao Lao suram. Dia duduk di samping Xiaoyan dan menatap wajah Xiaoyan yang berlumuran darah segar. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki keinginan yang begitu besar untuk membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Dia sadar bahwa jika bukan karena Xiaoyan datang untuk menyelamatkannya, Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu, mengingat kelihayannya. Tenang dulu. Xiaoyan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kamu menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kamu menuju ke Hall of Soul sekarang? Bagaimana mungkin Feng Zunze, yang telah mengenal Yao Lao selama bertahun-tahun, tidak tahu apa yang dipikirkan Yao Lao setelah melihat ekspresinya? Segera, dia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut. Yang paling penting sekarang bukanlah untuk membalas dendam tetapi untuk menyelamatkan Xiaoyan. Yao Cheng juga menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Pada saat ini, dia pasti tidak akan membuat masalah. Anda harus berpikir dengan benar tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda harus memiliki beberapa solusi. Kata Feng Zunze. Yao Lao memiringkan kepalanya sedikit. Ekspresi ganas di wajahnya ditarik. Tangannya digosok melewati denyut nadi Xiaoyan dan dengan hati-hati menyelidiki secara mendalam kondisi di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika dia fokus dan menyelidiki secara mendalam, aura Yao Zunze yang familiar di tubuhnya juga secara bertahap merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tidak kenal dengan nama Yao Zunze? Banyak individu super kuat ingin berteman dengannya tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun dia saat ini jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukan hal-hal yang saat ini perlu dia pertimbangkan. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiaoyan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan sepenuh hati. Melihat Yao Lao memusatkan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat keributan dan mengganggunya. Xiongzhan dan Tianhuo Zunze berpisah dan berjaga-jaga terhadap situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Suasana tenang dan tegang berlama-lama di seluruh area ini. Lama kemudian sebelum Yao Chen, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Saat ini, mereka tidak dapat menahan lebih banyak pukulan. Ada cara untuk menyelamatkannya. Feng Zunze juga bertanya sambil merasa senang. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Sai Xing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil menahannya dengan paksa. Selain itu, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Oleh karena itu tidak benar-benar fatal. Yao Lao membelai janggutnya dan perlahan berkata. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu? 3.000 api yang membara. Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Ya, api 3.000 pembakaran dikenal sebagai api abadi. Anak kecil, yang telah menelan dan memurnikannya, juga memiliki karakteristik khusus seperti ini. Selama 3.000 api yang membara tidak padam, ada kemungkinan luka di tubuhnya, tidak peduli seberapa parahnya, untuk disembuhkan. Yao Lao mengangguk dan berkata, namun, dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3000 Burning Flame diaktifkan secara otomatis. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu,
kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang sangat besar. Hanya dengan begitu mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan. Kekuatan bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa, ayo pergi ke paviliun bintang jatuh kalau begitu. Anda lupa bahwa tempat di mana paviliun bintang jatuh dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih berkumpul di sana tanpa berhamburan. Ini adalah tempat yang paling cocok bagi Xiao Yan untuk memulihkan diri. Kegembiraan melintas di mata Yao Lao ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir lupa tentang tempat bagus itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap terselamatkan. Yao Lao tertawa pelan. Selain itu, bukan berarti aku ingin mengucapkan kata-kata yang akan memberikan pukulan bagi orang lain, tetapi meskipun nyawa Xiao Yan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya. Jika di masa depan dia menemukan bahwa kekuatannya telah berhenti dan tidak dapat maju, dengan karakter Xiao Yan kemungkinan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Feng Zunze tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut dengan senyum pahit. Hati dokter peri kecil di sampingnya, yang baru saja rileks, segera menjadi tegang. Dia mengerti Xiao Yan dengan sangat baik. Jika yang terakhir menemukan bahwa kekuatannya tidak akan lagi dapat maju bahkan 1 inci di masa depan, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah menjadi sangat rusak sehingga tidak bisa lebih dari itu. Ini adalah kesempatan baginya untuk menembus cangkangnya saat ini dan mendapatkan diri baru. Anda harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang familiar. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar kekhawatiran itu. Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya saat dia diberitahu dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget, ini pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas, untungnya, kami mendapatkan 1 pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan hari ini. Betul sekali. Sekarang, pil naga misterius Yin Yang adalah yang paling cocok untuknya. Luka-luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada milikku saat itu. Dia pasti akan dapat sepenuhnya mengaktifkan semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia segera tertawa, ini memang berkah yang luar biasa. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah tersembunyi dan terobosan ke kelas Douzone. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit rileks. Dengan kehadiran 3.000 api yang membakar dan pil naga misterius Yin Yang, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya juga menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban besar setelah mendengar percakapan mereka berdua. Sekarang, kita harus bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit di sana, luka Xiao Yan akan sembuh sedikit lebih cepat. Suasana tegang di tempat ini segera mereda setelah masalah Xiao Yan terselesaikan. Feng Zunze berdiri. Matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya menjadi dataran terpencil utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak ke paviliun bintang jatuh. Oleh karena itu, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ya, aula cabang dihancurkan dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan paviliun bintang jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus.
Yao Chen mengangguk. Saat ini, mereka harus membiarkan Xiaoyan pulih sesegera mungkin. Akan ada peluang untuk menyelesaikan skor dengan Hall of Soul di masa depan. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yao Lao. Orang besar Xiongzan itu datang dan menggendong Xiaoyan di punggungnya. Menjadi besar dan tangguh, dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dengan tugas ini. Namun, dokter peri kecil khawatir dengan sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikuti di belakangnya. Dia takut benjolan itu akan mengguncang Xiaoyan yang saat ini sangat lemah sampai sesuatu terjadi. Seluruh kelompok sudah siap untuk pergi setelah memiliki target. Setelah berkemas sebentar, mereka naik ke udara dan dengan cepat bergegas menuju area di mana paviliun bintang jatuh berada.